Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'ani bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tutliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, insya Allah sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita ditanya tentang apakah Anda sudah beriman, ya, insya Allah kita akan menjawabnya sudah. Tapi kalau ditanya bagaimana kualitas iman kita, jadi Quran menyebutkan bahwasanya ada iman yang benar-benar beriman. Jadi yang tadi saya bacakan surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, saya bacakan artinya. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah mereka yang disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat itu membuat iman mereka makin bertambah, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Siapa orang yang bertawakal itu, yaitu orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka. Mereka itulah orang yang beriman yang hakiki atau beriman yang sebenar-benarnya, dan mereka akan memperoleh kedudukan atau derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman bukan sekedar hanya keyakinan hati yang diucapkan di bibir, tapi ia merupakan perpaduan antara keyakinan hati, perkataan lisan, dan perbuatan anggota badannya. Jadi banyak ayat Al-Qur'annya dan hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa amal perbuatan merupakan bagian dari iman. Di antaranya kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 143, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kita bacakan artinya. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman sholatmu. Ya, maka iman dalam kalimat Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu adalah sholat kala kalian menghadap Baitul Maqdis sebelum pengalihan kiblat ke Ka'bah. Artinya dalam ayat di atas dengan tegas amalan sholat disebut oleh Allah sebagai iman. Jadi salah satu beriman kita melaksanakan sholat, maksudnya seperti itu. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi sering disebutkan ciri orang beriman berupa amal soleh. Namun ini kita lihat yang saya akan share saat ini adalah surat An-Anfal ayat 2 sampai 4 tadi. Jadi siapakah orang-orang yang dikategorikan beriman yang sebenar-benarnya? Ya, tadi sudah kita bacakan ayatnya dan terjemahannya. Yang pertama, siapa orang yang beriman itu? Kan biasanya kan iman itu adalah suatu keyakinan yang dipadukan dengan ucapan, keyakinan sama perbuatan harus konkret jadi satu. Ya, itu baru namanya beriman. Nah, jadi kalau ada
orang yang ucapannya sama hatinya sama perbuatannya nggak sinkron, ya kita bisa bilang itu belum beriman. Tapi beriman saja tidak cukup. Beriman yang sebenar-benarnya itu yang seperti apa? Nah, yang pertama adalah yang bila disebut nama Allah hatinya bergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama, janji, ancaman Allah di dalam Quran itu bergetarlah hati mereka. Nah, ini sifat yang pertama, Pak. Orang beriman disebut Allah dalam ayat ini bergetar hati mereka, menunjukkan sifat apa? Rasa takut, sikap takzim atau pengagungan, dan cinta kepada Allah yang tertanam di hati mereka. Jadi coba kita koreksi, kita lihat lagi, kita periksa lagi, kita termasuk yang ini enggak? Jadi kalau ada orang ngomong kan biasanya gini, Pak, ya. Misalnya dia berjanji, terus dia menyebutkan demi Allah begini-gini. Nah, kalau orang yang beriman disebut nama Allah begitu, wah ini berarti udah pakai nama dia nih, ya kan? Terus ketika ada disebutkan ayat yang menyatakan tentang ancaman orang-orang yang nggak beriman, ya kan, masuk neraka dan segala macamnya. Begitu disebutin itu, kita berasa, waduh, kita nggak boleh seperti itu, ya kan? Ketika dibacakan janji-janji Allah di dalam Quran yang menyatakan tentang janji Allah kalau orang beriman tuh dapat ini surga dan segala macamnya, kita bergetar juga hati kita, waduh, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibilang sama ayat itu, kan gitu ya. Tapi kalau dibacakan ayat, dibacakan ancaman, katakanlah begitu ya, di dalam ayat Al-Quran, kita nggak bergerak, nggak bergetar, nggak ada efeknya, bisa ditanyakan, berarti kita iman yang standar aja tuh, yang bukan iman yang sungguh-sungguh, Pak, ya. Oke. Bisa kita lihat di surat Az-Zumar ayat 23. Allah menurunkan perkataan terbaik, yaitu kitab Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka karena mengingat Allah. Jadi kalau misalnya dibacakan ayat-ayat Allah, di sini malah disebutkan tidak hanya hati yang bergetar, tapi kulit juga, ya. Selain itu, getaran hati muncul setelah mendengarkan nama Allah tersebut juga melahirkan ketenangan hati, karena hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, rasa tenang tersebut merupakan cerminan perasaan lapang dada yang ditimbulkan oleh cahaya ma'rifat dan tauhid. Karena hati yang bergetar ketika mendengar nama, janji, dan ancaman Allah juga melahirkan rasa takut berbuat maksiat, serta semangat dan energi untuk melakukan ketaatan pada Allah. Jadi kalau ada, setiap kita mendengar ayat-ayat suci dibacakan dan kita dikasih cerah bagaimana itu arti dan maknanya, paling tidak kita ada efeknya, Pak. Bergetar hati kita, kita meyakini bahwa ini memang janji Allah, ini memang ancaman Allah seperti ini pada orang-orang yang mendustai ayat-ayatnya, katakanlah seperti itu. Akan dapat apa nih? Waduh, kita jangan termasuk orang-orang yang seperti itu, gitu. Jadi setiap kali dibacakan seperti itu ada efeknya. Itu yang pertama. Bergetar ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Jadi kalau dibacakan tentang ayat-ayat Allah, tentang bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita lewat Qurannya, penghabisan orang-orang yang sebelum kita, gitu. Jadi kan kita lihat tuh ada cerita Nabi Lut, ya kan, rakyatnya seperti apa yang mendustai dia, diberikan
azab oleh Allah. Kita lihat itu seperti itu. Terus juga ketika kita dibacakan tentang ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya jika kita berbuat baik kepada orang tua, gitu kan, dan sebaliknya orang tua kepada anak, maka akan dapat ini gitu. Itu begitu kita dibacakan, iman kita bertambah. Oh, semakin yakin saya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Jadi sifat mereka yang kedua adalah bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka bertambah, yakni keyakinan mereka kepada Allah bertambah mantap. Dan bukti dari pertambahan iman tersebut adalah meningkatnya amal soleh. Jadi ada efeknya, Pak. Kita kemarin dijelaskan mengenai apa itu zolim, ya kan, sama Ustaz Ruli. Kita tahu, oh termasuk ini berarti orang-orang zolim. Kita nggak boleh nih seperti ini, gitu. Ya kan. Makin yakin lagi kita bahwasanya emang kalau ditanya petunjuk hidupmu apa? Quran. Sering kita tanya gitu, kita sebut seperti itu. Tapi udah belum gitu. Quran itu menjadi petunjuk buat kita. Kalau saja hidup kita itu dijalankan tapi tidak bersumber atau mengacu kepada guidance book kita, yaitu Quran, gitu. Jadi kemarin saya pernah dapat tulisan di Facebook gitu. Kenapa kamu susah? Kenapa kamu miskin? Karena kamu nggak pakai aturan Allah. Nah, itu ya Pak Luli yang nge-share itu. Aturan Allah jelas di dalam Quran. Makanya kita diminta untuk apa? Untuk memahami, mendawamkan apa-apa yang ada di Quran, memahami, terus direfleksikan ke hidup kita. Udah belum hidup kita ngikutin itu aturan-aturan? Makanya diperlukan apa? Majelis taklim untuk kita, atau majelis ilmu untuk kita menambah ilmu kita, gitu loh. Mana yang disebutkan di Quran itu nggak boleh dilakukan, efeknya apa, gitu kan. Terus mana yang harus dilakukan, efeknya apa. Begitu kita makin tahu, kita refleksikan hidup kita, oh saya udah ngikutin aturan Allah. Jadi kalau ada quote seperti tadi itu, kenapa kamu susah terus? Karena kamu nggak pakai aturan Allah. Bener banget itu, gitu loh. Karena aturan Allah jelas dalam Quran. Tinggal kitanya mau nggak pakai, mau nggak kita mengetahui apa yang ada dalam Quran. Ya, sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang Islam yang guidance-nya itu enggak bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Berapa banyak, gitu. Makanya terjadi apa yang kita lihat sekarang nih, masyarakat yang macam-macam, padahal agamanya sama Islam, padahal bukunya sama Al-Quran, ya kan, aturannya sama, juklaknya ada di dalam hadis, gitu loh. Kenapa hasilnya beda-beda ya? Gitu. Ada Islam yang begini, ada Islam yang begitu. Kenapa? Itu kita tidak memahami benar apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Untuk itu butuh penjelasan, butuh orang-orang yang bisa menerangkan. Oh, ternyata ini loh hukum Islam. Ini loh yang kamu harus lakukan dengan mengambil di sini loh. Gitu loh. Ini Al-Quran nih. Urusannya apa? Misalnya contoh ketika ada orang bertanya, infak itu kemana harus dibagi, gitu. Ditanya, Pak Eri, kalau saya mau infak sebaiknya kemana ya, gitu. Tanya begitu. Pak Eri jawab, kapan ada di Quran? Di mana tuh? Di surat 2 ayat 215. Urutannya jelas. Di situ disebutkan, jika ada yang bertanya kepadamu tentang infak, maka kasih tahulah, berikan pertama itu kepada siapa? Kedua orang tua, lalu karib kerabat, ya, baru selanjutnya anak yatim, ibu sabil, dan segala macam. Jadi kalau ditanya infak dibagikan kemana, udah jelas.
urutannya orang tua dulu gitu lah. Jadi kalau ada orang yang senang berinfak tapi orang tuanya keleleran, berarti dia nggak pakai hukum yang ada di Quran. Pendeknya begitu ya. Terus ditanya lagi, kalau gua ngasih atau berinfak kepada orang tapi kita sebut-sebut nih, wah gua kalau nggak ada gua loh gitu ya, udah keleleran lo, nggak ada gua lo. Nah di Quran ada ya, di surat 2 ayatnya kalau nggak salah 262 dibilang memberikan infak tapi menyakiti hati penerimanya. Kata Allah, kalau ada orang yang melakukan itu, maka apa? Hapus amalnya. Di situ diibaratkan seperti batu yang ada pasir di atasnya, terus kena hujan lebat, licin lagi tuh batu. Artinya seperti itu. Bisa kita lihat. Berinfak tapi menyebut-nyebut apa yang kita beri dan menyakiti hati penerimanya. Bahkan di Quran dijelaskan di ayat selanjutnya, diam itu lebih baik, atau permintaan pemberian maaf itu lebih baik daripada kita menyebut apa-apa yang kita sudah infakkan ke orang tersebut. Jadi kira-kira begitu ya. Yang kedua adalah tadi orang yang benar-benar imannya adalah orang yang ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah, maka dia akan bertambah imannya. Dia memperbaharui selalu imannya ya. Pak Anies pernah cerita juga, wah saya kalau dapat masukan atau pencerahan dari taklim di sini, langsung saya cari ayatnya, saya praktekin. Nah itu Pak, iman yang kenapa? Begitu dibacakan ayat, oh ternyata ada tuh aturannya seperti ini. Bapak pulang ke rumah buka lagi, oh iya bener nih, oh berarti harus begini saya. Nah itu meningkatkan keimanan kita menjadi dari yang biasa aja naik tingkatnya gitu lah Pak. Kita disuruh sama Allah kan hidup di dunia ini untuk apa kan gitu? Untuk beribadah kan gitu ya kan. Cuman ibadah yang seperti apa? Kalau yang standar-standar aja ya hasilnya begitu. Tapi kalau misalnya imannya bener, amalnya oke, pasti orang tersebut kehidupannya lebih baik gitu lah. Karena itu udah janji Allah. Nanti kita bahas. Oke. Yang ketiga, siapa yang berimannya benar? Yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah bertumpu dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah yang disertai dengan usaha mencari sebab atau sarana yang maksimal. Orang beriman hanya bertawakal kepada Allah karena mereka tahu tawakal merupakan ibadah dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Tawakal merupakan tingkat tauhid tertinggi, oleh karena itu ciri mukmin sejati adalah tawajuh kepada Allah semata dan hanya berdoa kepadanya. Jadi dalam kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun pada ayat tadi ya, Al-Anfal 2 sampai 4. Hal itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah tawakal hanya ditujukan kepada Allah Rabb semesta alam. Karena dialah tumpuan dan sandaran satu-satunya bagi setiap makhluk. Kedua, menunjukkan kuatnya tawakal orang-orang beriman kepada Allah. Jadi mereka hanya bertawakal kepada Allah serta tidak bertumbuh dan bersandar kepada selainnya. Di sini kita diajarkan bagaimana tawakal itu. Ada orang berusaha dalam berdagang, katakanlah begitu, atau berbisnis. Begitu dia lakukan apa yang harus dia lakukan dengan baik dan benar, usahanya maksimal, dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau langsung jadi, mau langsung dapat, apa ditunda dulu. Apa yang menjadikan hasil daripada usaha dia, dianggap itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Tawakal kayak gitu Pak. Jadi kalau ada orang bisnis
terus bergantungnya sama orang, wah kita mah bergantung kepada si Ano noh, si penyandang dana, nah, kurang tuh tawakalnya Pak. Ya, usaha maksimal, hasilnya serahkan pada Allah. Intinya tawakal kan kayak gitu. Udah nggak kita kayak begitu, gitu. Lagi kurang duit nih, ya kan? Bagaimana ya? Aku mesti cari orang yang punya duit yang bisa gue pinjemin, gitu. Nggak mesti Pak begitu. Pertama-tama adalah apa? Berdoa dulu, ambil wudhu, sholat, berdoa dulu, perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita, gitu. Mau punya kayak hajat nih, nggak punya duit nih, gimana? Pertama ya berdoa dulu sama Allah, minta sama yang maha kaya. Habis minta kita kerjain apa kek. Even nanti kalau dapatnya itu kita dapat uang untuk melaksanakan hajat kita dari pinjaman, itulah juga yang akhirnya hasil yang diberikan oleh Allah, jawaban dari doa kita, gitulah Pak. Luas rezeki Allah, macam-macam, ya kan? Masalahnya kita mau nggak menyerahkan hasilnya sepenuh sama Allah. Kita tawakal, udah berusaha pol-polan, ya kan? Hasilnya gimana Allah dah, ya kan? Orang kita udah melakukan yang terbaik, semua kita serahkan pada Allah. Ketika Allah memberikan apa yang kita sebut hasil dan itu tidak seperti yang kita mau, yaitu yang terbaik. Gitu. Jadi tawakal kayak gitu Pak. Yang ketiga adalah tawakal. Yang keempat menegakkan sholat. Ya, jadi di ayat tadi itu ya, saya ulangi lagi. Kapan disebutkan? Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah mereka yang disebut nama Allah bergetar hatinya jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah imannya, dan hanya kepada mereka, kepada Rabb mereka bertawakal. Siapa orang-orang yang bertawakal itu? Siapa orang-orang yang ketika disebut namanya bergetar hatinya? Siapa orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi setelah kita koreksi keimanan kita, apakah kita kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu bergetar hati kita, disebut nama Allah bergetar hati kita. Kedua, dibacakan ayatnya itu bertambah iman kita. Yang ketiga, apakah kita sudah bertawakal? Kalau tiga-tiga ini sudah, lanjut, apakah Anda sholat? Karena orang-orang yang sholat sejatinya itu sudah dianugerahi yang tiga pertama ini, ya, yaitu orang yang mendirikan sholat. Artinya apa? Cara yang menyatakan bahwasanya iman kita itu benar ketika tiga ini sudah ada adalah sholat. Jadi kalau tiga ini ada tapi kita kagak sholat, ada masalah di situ. Intinya gitu ya Pak. Jadi orang-orang yang benar imannya yaitu orang-orang yang sholat. Jadi ini merupakan salah satu sifat orang yang beriman. Jadi menegakkan sholat itu merupakan salah satu sifat orang yang beriman yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mendirikan atau menegakkan sholat bukan sekedar mengerjakan sholat, karena yang dimaksud dengan iqamatus sholah adalah mendirikan sholat dengan memenuhi rukun, syarat, sunnah, dan adab-adabnya. Selain itu, menegakkan sholat juga bermakna menunaikan sholat tersebut pada awal waktu, berjamaah di masjid, dan melaksanakannya dengan khusyuk. Penegakan sholat secara sempurna dengan menyempurnakan rukun, syarat, wajib, sunnah, adab, serta dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Waktu, cara, dan tempat diharapkan membuahkan hasil mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar dan sia-sia. Jadi kalau ada orang-orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji, mungkar, berarti sholatnya belum berefek kepada kehidupan dia. Kita introspeksi diri, apakah sholat kita udah benar? Kelihatan dari setelah kita sholat, apakah hidup kita juga benar?
Jadi sholat, kalau yang sholat ada rukun, adab dan segala macamnya, kita sholat yang benar-benar salah satu ibadah yang ada tuntunannya dan semuanya gitu. Tapi bisa kita lihat orang itu sholatnya benar apa enggak kalau dilihat dari kehidupan setelah dia sholat. Sholat itu kan adalah kumpulan doa, Pak, yang kita tahu ya. Kita doa, kita mau macam-macam deh kita minta sama Allah. Tapi setelah itu, kalau kita masih suka masih suka zolim, masih suka keji, mungkar dan segala macamnya, berarti sholatnya belum bawa bekas sama dia. Kira-kira gitu ya, bisa kita lihat. Kalau orang sholat udah tepat waktu, rukun dan segala macamnya terpenuhi, sholat jamaah di masjid, keluar dari masjid omongannya juga cantik, cakep gitu, menenangkan orang. Ketika ada dia datang kepada satu lingkungan itu merasa aman, merasa dia bisa diterima lah, katakanlah begitu, diterima dengan baik, omongannya juga santun. Itu berarti apa? Sholatnya bener. Kenapa? Karena efeknya ada di orang ini gitu. Maksud saya seperti itu, Pak, ya. Jadi ada orang yang sholatnya iya di masjid, iya awal waktu, tapi orangnya gampang marah gitu loh, ya kan? Terus udah gitu, kalau dia ada dalam satu lingkungan itu jadi resah sama dia gitu. Kan ada tuh. Ini kalau ada bapak ini waduh, deg-degan gua, katanya, omongannya tajam gitu misalnya gitu. Ya kan? Suka ada seperti itu kan. Atau sikapnya kayak mau menang sendiri. Nah, aduh, saya bilang berarti belum ngefek tuh sholatnya buat dia gitu. Kira-kira gitu, Pak. Gue males dah kalau bapak ini ada, katanya. Kenapa? Baperan orangnya gitu. Ya gitu. Ya kan? Ya, berarti apa? Sholatnya belum ngefek sepenuhnya gitu. Oke. Tadi disebutkan setelah yang 3 tadi, yang keempat sholat, yang kelima adalah infak. Kenapa sholat dan infak selalu digatukan gitu? Sholat itu kan orangnya vertikal ya hubungannya. Begitu bicara infak, itu infak horizontal. Artinya apa? Allah pengen tahu iman lu bener enggak sih gitu. Iman kamu bener enggak? Kenapa? Kamu sudah berkoneksi dengan aku ketika sholat, bar sholat selesai, infak enggak ditanya. Infak itu kan urusannya apa? Menyebar kepada lingkungan kita, horizontal. Ketika ada orang sholat nggak pernah infak, patut dipertanyakan itu. Kenapa Allah tuh selalu kalau ada ayat di Al-Quran tuh ada sholat, ada zakat, ya kan Pak? Ada sholat, ada infak, pasti begitu. Nempel gitu. Kenapa? Karena itu merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Kalau ada orang sholatnya udah bener, terus dia rajin infak, itu baru bener. Rajin sedekah, rajin zakat, bener. Berarti imannya. Kira-kira gitu. Jadi menginfakkan apa? Menginfakkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Rezeki itu yang dimaksud di sini tidak hanya berupa harta, tapi termasuk di dalamnya ya harta juga, ilmu, kedudukan, kesehatan, tenaga. Orang beriman menginfakkan ke semua itu sebagai bukti iman dan taatnya kepada Allah Ta'ala. Infak di sini bisa mencakup yang wajib maupun yang sunnah, karena ibadah kepada dengan harta, ibadah maliyah memiliki ragam bentuk seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, memberi pinjaman. Dalam ayat Al-Quran, ibadah maliyah seperti infak memiliki kedudukan yang sangat utama. Dalam sebagian ayat disahkan bahwa ibadah maliyah berupa zakat, sedekah, infak dan sebagainya merupakan ciri utama orang yang beriman dan bertakwa yang akan memperoleh kemuliaan dan pemuliaan dari Allah. Berupa apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berinfak? Merupakan petunjuk, rezeki, keberuntungan yang akan berujung kepada derajat yang tinggi di surga Firdaus. Jadi bisa kita lihat ya,
ketika setelah sholat apa yang harus dilakukan? Infak. Infaknya kalau kemarin-kemarin baru biasa-biasa aja, ketika kita setelah paham, setelah tahu, infak kita makin gede. Dari tadinya begitu kita mendapatkan satu rezeki atau keuntungan, kita bagi, misalnya cuman ya dibagi 2,5%. Ketika iman kita makin tambah, makin banyak lagi yang dibagi, 5%, 10%, dan seterusnya. Ya, jadi yang jelas adalah siapa orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Tadi yang pertama adalah disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Yang kedua adalah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Terus dia bertawakal pada Allah. Wujud daripada tiga itu adalah mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta kebajikan. Nah, rewardnya adalah dia distempel sama Allah, orang yang beriman yang sebenar-benarnya, dan mereka akan memperoleh kedudukan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, derajat yang tinggi, ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, itu rewardnya, Pak. Jadi dari 3 ayat ini di surat Al-Anfal kita belajar bahwasanya dengan melaksanakan yang 5 ini, ya kan, kita dapat reward apa? Kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita dapat ampunan serta rezeki yang mulia. Luar biasa. Rezeki yang mulia artinya apa? Tadi kita sebutkan rezeki tidak hanya harta saja, tapi kesehatan juga, ya. Rezeki dapat ilmu juga, seperti kayak begini nih. Ini termasuk infak juga, infak ilmu misalnya gitu ya. Terus yang mendengarkan mendapatkan rezeki berupa ilmu, tambahan ilmu gitu. Seperti itu. Rezeki yang mulia yang pasti otomatis akan membuat hidup kita lebih baik, ya. Oke. Nah, setelah beriman yang sebenar-benarnya, selanjutnya adalah apa yang menandakan bahwa orang ini sudah beriman secara sebenar-benarnya. Ya, kita tadi kan kita lihat orang ini udah sholat, orang ini udah infak. Ya. Setelah beriman, dia akan melaksanakan amal soleh. Ya. Beriman yang sebenarnya aja adalah wujud ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah menginginkan bukti konkret dari keimanan kita iman yang sudah sebenarnya tersebut. Jadi melalui apa? Melalui amal soleh. Jadi setelah memahami iman secara vertikal, maka beramal soleh adalah wujud keimanan secara horizontal. Dan Allah pernah berjanji dalam Qur'annya, ya. Apa janji Allah kepada orang yang beramal soleh? Bisa kita lihat di surat An-Nahl ayat 97. Nah, coba kita bacain ya. An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, artinya beriman dulu, lalu dia melaksanakan kebajikan atau amal soleh,
maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ayat ini ngajarin kita apa? Ketika kita beriman tadi yang sebenar-benarnya dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, rewardnya adalah maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kita mau hidup kita lebih baik dari sekarang, maka beriman dan beramal soleh. Kuncinya itu, Pak. Beriman, beramal soleh. Kenapa? Janji Allah ini, ya kan? Janji Allah kepada umatnya, kalau dia melaksanakan kebajikan dalam keadaan beriman, baik laki maupun perempuan, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ya kan? Sekarang mau nggak kita dapat kehidupan kita lebih baik? Ya, bisa kita lihat dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji bahwa Dia benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hambanya, baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal soleh, yaitu segala amal yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan. Ya. Rasulullah pernah bersabda dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan menerima dengan senang hati atas pemberian Allah. Riwayat Ahmad. Jadi kehidupan bahagia dan kesejahteraan di dunia ini adalah suatu kehidupan di mana jiwa manusia mempunyai ketenangan dan kedamaian karena merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan Allah, kerinduan akan janji Allah, tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi dan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mendapatkan limpahan cahaya darinya. Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala yang diperuntukkan baginya karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhirat dia akan memperoleh balasan pahala yang besar. Artinya apa? Dari ayat ini kita belajar bahwasanya ketika beriman, cukup dengan beriman dengan beramal soleh, iman yang sebenar-benarnya dan beramal soleh yang sesuai tuntunan, maka kita berhak mendapatkan reward dari Allah, yaitu apa? Hidup kita akan dipelihara dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehidupan kita akan lebih baik dan Dia memberikan balasan pahala kepada kita lebih dari apa yang kita kerjakan. Artinya kita cuma ngamal satu, pahalanya berlipat-lipat. Artinya begitu. Jadi dia beriman, dia beramal soleh, dia berusaha dengan dia bertawakal. Jelas Pak ya? Beriman dulu, beramal soleh. Beramal solehnya kita lakukan apa yang terbaik. Habis itu kita tawakal, hasilnya serahkan pada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, dia terima itu sebagai takdir yang terbaik. Jadi gitu Pak ya. Udahlah, beriman yang benar, beramal soleh, ya kan, serahkan hasilnya pada Allah, dia bertawakal. Nah, ketika dia mendapatkan hasil, baik itu sesuai dengan yang dia kehendaki maupun belum sesuai dengan yang dikehendaki, itulah takdir dari Allah, itulah yang terbaik buat dia. Ya, karena rezeki itu banyak macamnya dan tidak akan ketuker, Pak. Ya. Jadi setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk manusia dipastikan sudah tersedia rezeki untuk kebutuhan dan kelangsungan hidupnya di muka bumi ini. Bahkan sebuah hadis qudsi Allah menegaskan, jangan khawatir dengan sempitnya rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, sesungguhnya kekayaan yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah habis dan selama-lamanya. Ya. Maka jangan pernah ragu dengan rezeki yang Allah berikan. Rezeki untuk seorang tidak akan pernah salah sasarannya. Rezeki seorang hamba tidak akan pernah ketukar. Allah sudah tempatkan rezeki kepada setiap manusia
rezeki si fulan hari ini segini, rezeki si fulan hari ini segini. Itu ditakar sama Allah. Allah paling hebat takarannya. Ya. Jadi kalau ada kita berusaha, rezeki dalam arti misalnya harta ya, sebagai contoh mudahnya, belum datang juga gitu loh. Ya rezeki hari ini kamu ya segitu gitu. Percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita punya hajat, ya kita punya hajat misalnya mau ngawinin anak misalnya, perlu biaya yang cukup besar. Hari sudah ditentukan, rezeki belum nongol. Ya, apa yang harus dia perbuat? Itu tadi, dia mohon kepada yang maha kaya. Jadi ada kata-kata bijak. Kenapa saya harus takut miskin padahal saya bersandar kepada yang maha kaya? Gitu Pak. Itu kata-kata luar biasa. Karena saya berpikirnya, miskin takut Pak kita gitu. Even kita bergantung pada Allah. Kenapa? Karena itu tadi, kalau orang yang keimanan sudah kuat, dia nggak takut Pak. Iya kan? Jadi kalau misalnya saya pribadi masih takut, waduh besok gimana nih ya, perbaiki lagi imannya gitu, perbaiki lagi amal solehnya. Kenapa? Allah udah janji ketika Anda beriman dan beramal soleh, nggak akan sia-siakan iman dan amal soleh kita. Kita dikasih kehidupan yang baik, dikasih pahala. Pahala itu Pak datangnya bisa saat ini juga, saat kita masih hidup, bisa juga di akhirat entar. Kemarin udah dijelasin sama Ustaz Romal, Ustaz Luli juga, ya kan? Jelasin juga sama Pak Aleh, ya kan? Nggak perlu takut. Ada nih, begitu ditimbang, timbangan kita berat nih. Amalan apa ya yang pernah saya lakukan? Dia nggak pernah tahu, gitu. Karena dia sibuk beramal di dunia, begitu di akhirat, pahalanya baru ditumpakin di sini. Tapi ada juga orang yang merugi ya Pak Luli ya. Rugi, amalnya banyak tapi dosanya banyak juga, akhirnya bagi-bagi ya kan? Jangan sampai kita menjadi orang yang, apa istilahnya Pak Luli? Rugi ya istilahnya, lupa saya. Ya, apa tadi ya, itu Pak Ale tahu tuh, bangkrut, orang yang bangkrut. Kenapa? Amalnya banyak dia bawa, tapi begitu dihitung-hitung, kalau pernah nyakitin orang, nih pernah zolim sama orang, habis dia bagi-bagi. Orang bangkrut. Jangan sampai kita seperti itu Pak ya. Oke? Karena kita udah paham bahwasanya rezeki nggak bakalan ketuker, ya kan? Allah maha terbaik dalam membagi rezeki kepada kita. Tergantung dari usaha kita. Kita lihat aja, tukang bubur nih, ya kan, jualan pagi jam 6, jam berapa dia siapin? Dari jam 2 apa? Ketika orang-orang lain tidur, dimulai itu, mulai masak selesai, bawa lagi pakai motor, ya kan. Saya dengar nih dari Pak Sot kalau nggak salah, yang jualan di sini tuh orang Cikarang, luar biasa Pak, tiap hari bolak-balik misalnya gitu, ya kan. Jauh Cikarang kemari, tapi dia lakonin. Allah diam aja ngelihat usaha seperti itu, enggak lah Pak, ya kan. Sama orang yang santai-santai, tidur, bangun siang, ya rezekinya beda gitu. Allah nggak bakalan ketukar kalau ngasih rezeki gitu. Usaha kita pol-polan, pasti dikasihnya juga yang terbaik. Tapi masalahnya kapan? Terus jumlahnya seperti apa? Ya balik lagi, tawakal lagi. Allah yang kasih tahu. Gitu. Allah yang nentukan, nih usaha lu maksimal. Nih aku kasih segini. Gitu kan. Untuk sekarang. Kenapa? Karena akan aku saving untuk siapa? Untuk keturunanmu. Kenapa saya kasih segini ketika kamu hidup? Karena aku saving untuk keturunanmu. Karena aku saving juga untuk siapa? Untuk aku berikan ketika kamu sudah di akhirat nanti. Begitu Pak, ya kan. Jadi usaha nggak bakalan sia-sia gitu. Bahkan ada orang yang
pikirnya dia, aduh amal gue apa ya, tapi begitu ditimbang amalnya banyak gitu. Kenapa? Karena yang kecil-kecil yang dia lakukan itu nggak lolos sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit amal pun yang dia lakukan, nyingkirin duri di jalan, nyingkirin paku di jalan, ya, ngasih makan hewan yang kausan, nyayangin binatang, ya kan, nyayangin binatang. Jadi kalau kita menyayangi makhluk Allah di dunia ini, itu juga yang akan kita dapat. Kita disayang juga sama makhluk langit, ya. Jadi kalau ada yang ngelihat kucing kelaparan dikasih makan, itu tabungan, Pak. Nggak akan pernah kita tahu, kita nggak ingat tuh amal itu amal yang mana ya. Wah dulu tuh pernah ngasih kucing kelaparan gitu. Padahal cuman kucing kelaparan kita kasih makan, Pak. Tapi apa lolos dari Allah? Enggak. Itu bakalan jadi tabungan kita. Bisa dapat di dunia, bisa juga dikasih di akhirat, bisa juga dikasih ke anak cucu kita. Bapak paham nggak, Pak? Kita sekarang ini bisa duduk di majelis ini mungkin adalah doa dari orang-orang tua kita, kakek, buyut. Dia doain, ya Allah mudah-mudahan anak cucu gue menjadi orang-orang yang suka berlapang-lapang dalam majelis. Mana tahu, ya kan? Bisa jadi kita ngumpul di sini itu karena doa emak kita, gitu. Doa bapak kita, kira-kira gitu, Pak. Ya, itu aja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mangga, masih ada sekitar 5 menit lagi. Ya, jadi kita sekarang udah paham bahwasanya iman yang standar aja nggak cukup, mesti iman yang sebenarnya. Bisa kita lihat di Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tadi. Terus kita juga belajar di An-Nahl ayat 97 bahwasanya cukup beriman beramal soleh maka akan aku jamin hidupmu, kata Allah gitu. Ya, ada yang mau ditambahkan atau ditanya? Enggak? Ya. Ya. Kalau kita melakukan satu kebajikan, kita harus berkata beriman. Surat berikutnya, kalau mereka kepada Muhammad, kalau membacakan Al-Quran, perlindungan dari kita. Artinya kita pun juga bisa melakukan hal itu, kita melakukan, kita minta perlindungan dari Allah. Betul, 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 betul sekali. Jadi baru kita lihat nih, Pak, ya, kalau di ayat An-Nahl ayat 98, makanya kalau saya membacakan apa-apa dari Quran, kita berta'awuz dulu. Itu adab, Pak. Ketika kita mau baca Al-Quran, kita mohon perlindungan. Nih, makanya kalau ada ustadz apa siapapun, kalau Allah Ta'ala fil Qur'ani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau baca ayat tuh jangan langsung baca, tapi ta'awuz dulu. Even itu kita lagi ngobrol atau lagi kayak begini nih. Saya bacakan artinya auzubillahi minasyaitonir rajim begini. Saya sering begitu. Ininya apa namanya? Hukumnya tuh ini. An-Nahl ayat 98. Maka apabila engkau hendak membacakan Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Supaya apa? Supaya yang kita baca itu membekas. Maksudnya Allah adalah ketika engkau mau minta perlindungan kepadaku ketika membaca ayat-ayatku, ya, maka apa yang harus engkau dapat itu nggak akan diganggu-ganggu sama yang namanya setan. Artinya apa? Sering orang menafsirkan satu ayat itu beda gitu atau salah gitu, menafsirkan ayat salah. Kenapa? Karena mungkin dia begitu dibaca ayat tinggal baca at-ta'awuz dulu. Gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah Pak Anies ngingetin saya tuh, ya kan? Bahwasanya kenapa kalau orang membaca ayat Al-Qur'an, even dia lagi ngobrol begini, dia baca ta'awuz dulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan nyampe, nggak ke distract sama yang lain. Nih Allah ngasih tahu. Terima kasih Pak Anies. Dan iya memang ketika kita melakukan amal, ya, dengan beriman beda sama beramal kagak pakai iman gitu.
Ceritanya gitu nih di 97. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang dia beriman, beramal soleh lagi beriman, iman yang mana? Iman yang sebenar-benarnya, hasilnya akan beda. Kira-kira gitu Pak. Ya, ada lagi mungkin? Oke, saya rasa cukup ya. Kita cukupkan saja. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bahwasanya beriman saja itu ada tuntunannya. Jangan yang standar-standar aja, tapi imanlah yang bersungguh-sungguh, ya kan? Jangan takut ketika setelah beriman beramal soleh, maka Allah akan menjamin kehidupan Anda. Ya, insya Allah kita dapat semuanya apa yang dijanjikan oleh Allah. Amin, amin, amin. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.